Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transaksi bisnis pada pertemuan kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Iqbal Adi Nugroho, NIM 202153134 dari kelas D. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah perhitungan yang nantinya akan memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam akuntansi ada prinsip umum yaitu keseimbangan. Dengan adanya keseimbangan antara pemasukan dan juga pengeluaran dapat membuat kemampuan suatu perusahaan menentukan apakah mengalami kerugian atau keuntungan. Di sini yaitu ada aset. Aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai. Kekayaan ini dapat berubah dengan dokumen yang sah sampai proses pembayaran utang. Dalam perusahaan, kewajiban adalah aspek yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai operasional dalam skala besar. Kewajiban bisa mempermudah transaksi antara dua perusahaan dan lebih efisien. Lalu ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah investasi yang ditanamkan oleh pemilik dalam perusahaan dalam jumlah yang cukup besar. Jumlah ekuitas ini dapat berkurang apabila pemilik perusahaan melakukan penarikan aset. Rumus dari persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Manfaat adanya persamaan akuntansi adalah yang pertama sebagai sumber catatan yang nantinya akan mempermudah proses pencatatan dalam transaksi keuangan. Dengan adanya akuntansi ini, perusahaan dapat mengetahui transaksi yang masuk dan juga transaksi yang keluar. Kedua adalah sebagai sarana untuk memeriksa jumlah saldo yang masuk dan keluar perusahaan. Persamaan akuntansi hanya berisi laporan secara garis besarnya saja. Yang ketiga, sebagai sarana untuk koreksi ketepatan antar saldo aset dan juga kewajiban. Nantinya akan menghasilkan saldo yang seimbang. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Contoh bentuk-bentuk transaksi bisnis yaitu pembelian secara tunai maupun kredit, membeli aset tetap dari supplier, dan melakukan investasi. Karakteristik dalam transaksi bisnis harus meliputi yaitu yang pertama harus mengandung nilai moneter, yang kedua harus mempengaruhi posisi keuangan, yang ketiga harus milik perusahaan, yang keempat harus dilakukan oleh orang yang berkepentingan, yang kelima yaitu harus didukung oleh dokumen sumber. Contoh dari transaksi bisnis yaitu tanggal 1 November 2005, Chris Kak mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Chris Kak membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut, di mana aset kas $25.000 itu merupakan harta awal dari Chris Kak yang kemudian diinvestasikan atau disetorkan ke perusahaan Net Solution sebanyak $25.000, di mana aset ekuivalen dengan ekuitas pemilik. Selanjutnya, Net Solution membeli tanah seharga $20.000. Di sini kas mengalami pengurangan sebanyak $20.000 karena dipakai untuk membeli aset yaitu tanah. Kas yang awalnya $25.000 dikurangi oleh untuk membeli tanah sebanyak $20.000 menjadi $5.000, sehingga menjadi saldo kas menjadi $5.000 dan aset bertambah tanah dari $20.000 sehingga aset ekuivalen dengan ekuitas dengan modal tetap menjadi $25.000. Selama bulan itu,
Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Sehingga Net Solution memiliki aset bertambah, yaitu untuk perlengkapan seharga 1.350 dolar. Namun Net Solution juga memiliki utang atau kewajiban usaha yang harus dibayarkan kepada pihak kreditor sebesar 1.350.000 juga untuk membeli suatu perlengkapan, dimana di bagian aset dan juga kewajiban dan ekuitas pemilik adalah memiliki saldo yang sama. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapat sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Di sini Net Solution menerima secara tunai, maka kas akan bertambah sebesar 7.500. Saldo kas bertambah menjadi 12.500 dan juga modal juga akan bertambah menjadi 7.500. Utang masih tetap, perlengkapan untuk perusahaan dan tanah juga masih tetap. Net Solution membayar beban berikutnya, yaitu untuk gaji karyawan sebesar 2.125 dolar, untuk sewa 800 dolar, utilitas 450 dolar, dan rupa-rupa atau lainnya yaitu sebesar 275 dolar. Di sini kas mengalami pengurangan sebanyak 3.650, di mana digunakan untuk membayar upah, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Utang masih tetap, aset perlengkapan dan tanah masih tetap, modal akan mengalami pengurangan sebanyak 3.650 dolar. Saldo aset dan juga kewajiban plus ekuitas adalah sama. Dampak dari transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik akan mengalami penambahan uang ketika ada investasi pemilik dan juga ada pendapatan, sedangkan akan mengalami pengurangan jika terjadi penarikan pemilik dan juga beban. Di sini ada laba bersih, yaitu selisih antara pendapatan dikurangi dengan penarikan. Laporan akuntansi yang disebut dengan laporan akuntansi atau yang biasa disebut dengan laporan keuangan telah menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan akuntansi ini biasanya dibuat oleh seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi atau biasa disebut dengan akuntan. Laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibagi menjadi 4, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan juga laporan arus kas. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah rangkuman pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Biasanya terjadi bisa bulanan, mingguan, ataupun tahunan. Dengan adanya laba rugi, pemilik atau perusahaan dapat mengetahui kondisi perusahaannya serta dapat mengevaluasi untuk rencana berikutnya. Laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Biasanya terjadi pada akhir tahun. Neraca. Laporan keuangan neraca adalah daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Atau laporan arus kas ini memuat informasi mengenai perusahaan dalam suatu periode. Laporan ini digunakan untuk mengetahui keputusan keuangan pada perusahaan serta dapat digunakan untuk mengatur strategi dalam menghadapi baik peluang maupun perubahan. Berikut adalah contoh dari laporan laba rugi yang dialami oleh Net Solution, di mana pendapatan jasa adalah 7.500 sekian, beban operasi ada beban upah, beban
sewa sekian, beban perlengkapan sekian, beban utilitas sekian, dan beban lainnya sekian. Total dari beban operasi ini adalah sebesar 4.450 dolar. Laba bersih adalah pendapatan jasa dikurangi total beban operasi, dengan saldo akhir 3.050 dolar masuk ke dalam laporan ekuitas pemilik. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Jika Anda adalah seseorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.